Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada peperangan yang terjadi di surga, di mana para dewa yang dipimpin oleh Zeus bertempur melawan para Titan. Yang mana akibat dari peperangan itu membuat senjata berkekuatan luar biasa, yaitu busur Epirus jatuh ke bumi dan menghilang. Dalam peperangan waktu itu, para dewa akhirnya berhasil memenangkan peperangan dan membuat mereka menduduki langit yang disebut Olympus. Sedangkan para Titan yang kalah akhirnya harus dipenjara di bawah Gunung Tartarus. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada tahun 1228 sebelum Masehi, seorang raja bernama Hyperion yang jahat mendatangi kuil Siwelin Yunani untuk mencari keberadaan seorang peramal yang bernama Phaedra. Di dalam kuil tersebut, Hyperion mengungkapkan alasannya menjadi jahat kepada seorang pendeta, di mana dulu dirinya sebenarnya merupakan orang baik yang meminta pertolongan kepada para dewa untuk menyembuhkan anak dan istrinya. Akan tetapi, permintaan Hyperion sama sekali tidak dikabulkan, hingga akhirnya istri dan anak Hyperion pun akhirnya meninggal. Merasa sakit hati atas hal itu, Hyperion pun berencana mencari busur Epirus untuk membebaskan para Titans guna menciptakan kembali perang melawan para dewa. Singkatnya, karena ketidakberdayaan para pendeta di sana, membuat Hyperion akhirnya berhasil menemukan peramal Phaedra dan ketiga pelayannya. Di mana diceritakan di sini bahwasanya hanya Phaedra lah yang bisa mengetahui di mana letak busur Epirus berada. Di sisi lain, tepatnya di desa Kolpos, tampak seorang pemuda pekerja kayu bernama Theseus terlihat sedang berbicara dengan pria tua yang juga diketahui merupakan guru bela diri dari Theseus. Kita sebut saja Pak Tua ini Wakjali. Hari itu, Wakjali yang telah melihat bakat bertarung serta kebaikan hati dari Theseus tampak terus mendorongnya untuk menjadi pelindung seluruh umat manusia. Mendengar ucapan itu, Theseus pun hanya bisa cengingisan karena dirinya menganggap kalau ia hanyalah anak dari seorang wanita yang dulunya diperkaos dan dibuang oleh warga desa di sana. Sepulangnya dari bekerja, Theseus yang berbakti tampak pergi menjemput ibunya, di mana sang ibu ini diceritakan merupakan orang yang begitu percaya dengan adanya para dewa dan selalu mengunjungi kuil untuk menyembah para dewa. Akan tetapi tidak dengan Theseus yang beranggapan kalau dewa ini hanyalah sebuah mitos belaka. Keesokan harinya, para warga Kolpos mendapat berita dari prajurit Yunani bahwa pasukan Hyperion akan mendatangi wilayah tersebut. Maka dari itu, demi keselamatan seluruh warga, para prajurit pun memerintahkan wanita, anak-anak, dan lansia untuk segera pergi berlindung ke tembok pertahanan Yunani. Sedangkan para pria langsung direkrut sebagai prajurit dadakan. Karena Theseus tidak ingin terlibat dalam peperangan, saat ia sedang menuntun ibunya keluar dari desa, ia pun langsung dihadang oleh beberapa prajurit dan tidak diperbolehkan untuk pergi. Dan tak hanya itu, salah satu prajurit lalu menghina ibu Theseus hingga membuatnya marah dan langsung terlibat baku hantam dengan prajurit tersebut. Untung saja pergelutan itu segera dihentikan oleh komandan pasukan yang bernama Helios, di mana di sini ia dengan tegas membela Theseus dan kemudian mengeluarkan salah satu prajurit bernama Leander dari pasukannya. Singkat cerita, malam harinya Wakjali tampak mendatangi sebuah goa dan berubah ke wujud aslinya sebagai dewa Zeus. Di sana ia bertemu dengan Dewi Athena yang menyarankan pada Zeus agar tidak lagi berbaur dengan manusia, karena sudah menjadi aturan para dewa untuk tidak ikut campur dalam urusan manusia, dengan alasan untuk menguji iman seluruh umat manusia akan keyakinannya kepada para dewa itu. Di momen ini, Zeus pun mengatakan alasannya mengapa ia menyamar sebagai pria tua, yakni karena dirinya melihat Theseus memiliki kemampuan dalam memimpin umat manusia dalam melawan Hyperion. Meskipun Zeus tahu kalau tidak ada toleransi bila ia menampakkan wujud aslinya di hadapan manusia bumi. Film kemudian berpindah, tampak Hyperion dan pasukannya kini telah tiba di dekat desa Kolpos, di mana mereka berhasil menangkap sebagian prajurit Yunani termasuk Lysander, yang memilih untuk jadi pengkhianat setelah dikeluarkan dari pasukan Yunani. Dia kemudian dihadapkan ke Hyperion, yang langsung menjadikannya sebagai informannya, untuk mengetahui semua tentang pertahanan Yunani dan kelemahannya saat ini.
Setelah itu, satu tawanan pendeta dihadapkan ke Hyperion di mana si Hyperion menuntut pada si pendeta ini agar menunjukkan di mana busur Epirus berada. Karena menurut peramal, busur itu berada di desa Kolpos. Tetapi karena memiliki iman yang kuat, si pendeta pun menolak dan sengaja lebih memilih untuk memotong lidahnya agar tidak bisa bicara. Pagi harinya saat Theseus baru saja boker di kali, secara tak terduga ia melihat prajurit Hyperion yang ternyata sudah menguasai desanya dan hendak menyelesaikan ibunya. Melihat itu, adrenalin Theseus pun langsung bergejolak. Sayangnya, karena jumlah musuh yang terlalu banyak membuat ia harus turut ikut tertangkap. Di momen ini Hyperion pun muncul, dan dengan sengaja ia memperlihatkan pada Theseus bagaimana kebiadaban yang ia lakukan pada ibunya. Witness hell. Dirasa memiliki tubuh yang baik, Hyperion pun memilih untuk tidak menghabisi Theseus, dan kemudian menyuruh prajuritnya untuk memenjarakan Theseus di tambang garam, tempat Hyperion juga menyandra peramal Pedra di sana. Sementara di Olympus, Zeus, Athena, Ares, dan Poseidon mengamati Theseus yang tertangkap. Di sini Zeus dengan tegas mengatakan kalau para dewa tidak boleh ikut campur dan menampilkan wujud aslinya di hadapan manusia. Jika ada yang melanggar, maka dia akan langsung dihukum mati. Kembali ke Theseus dan para budak lainnya, tampak mereka akhirnya tiba di tambang garam. Begitu juga dengan peramal Phaedra dan 3 pelayannya. Di sini Phaedra tak sengaja menyentuh kaki Theseus, dan melihat masa depan Theseus menjadi penyelamat umat manusia atau pendamping Hyperion sambil memegang busur Epirus. Menyadari hal itu, Phaedra pun lalu menghampiri 3 budak lainnya yang bernama, kita sebut saja dia si Kuplis, Uranus, dan si pendeta bisu, guna meminta mereka agar bersiap untuk kabur nanti malam. Dan setelah itu, Phaedra yang khawatir melihat kondisi Theseus yang tidak lagi memiliki semangat hidup tampak mencoba untuk menolongnya. Singkat cerita, malam harinya Phaedra dan 3 pelayannya tampak melakukan sebuah ritual guna menarik perhatian para penjaga. Dan saat penjaga mulai mendekat, mereka pun tanpa basa-basi langsung menghabisi para penjaga tersebut. Dalam situasi ini, tak lupa mereka segera membebaskan para budak untuk melawan para penjaga lainnya. Hingga Phaedra, Theseus, Kuplis, pendeta bisu dan Uranus berhasil melarikan diri. Sedangkan 3 pelayan Phaedra memilih untuk mengorbankan diri mereka agar bisa menahan prajurit Hyperion di sana, yang kemudian kelimanya pun lalu bermalam di tepi tebing. Sedangkan 3 pelayan Phaedra dihadapkan dengan Hyperion yang menuntut kepada prajurit agar segera menemukan si peramal. Keesokan harinya, Theseus dan keempat rekannya mencoba merampok kapal musuh di tepi Laut Hitam. Namun, karena jumlah musuh terlalu banyak membuat mereka akhirnya terdesak. Poseidon yang pada saat itu mengamati Theseus diam-diam membantunya dengan terjun ke Laut Hitam guna menciptakan mega tsunami. Setelah tsunami meredah, Phaedra kemudian memberitahukan kepada Zeus bahwa dia harus kembali ke desanya untuk menguburkan ibunya dengan cara yang layak. Karena si Phaedra juga merasa akan ada suatu hal yang istimewa di desanya Theseus. Di sisi lain, tampak Herion menghukum 3 pelayan Phaedra dengan memasukkan mereka ke dalam patung sapi dan memasak mereka di atas api. Tak lama setelah itu, ia lalu mendapat kabar bahwa ada seorang pria desa bernama Theseus yang menghalangi prajurit Hyperion menemukan peramal Phaedra. Mengetahui Theseus cukup kuat, ia pun memerintahkan prajurit terkuatnya, yaitu Minatur untuk berangkat mengalahkan Theseus. Balik ke Theseus dan kawan-kawan. Setibanya mereka di desa Kolpos saat Theseus memakamkan ibunya di dalam kuil, ia tak sengaja menemukan sebuah cahaya terang dari dalam batu hitam di tengah makam. Karena penasaran, Theseus pun memecahkan batu itu dan tak sengaja menemukan busur Epirus yang selama ini dicari-cari oleh Hyperion. Theseus pun mencoba busur tersebut dan mengetahui kalau busur Epirus ini ternyata memiliki anak panah tak terbatas atau no limit. Di tengah-tengah perasaan takjubnya itu, tiba-tiba
Ternyata itu merupakan miniatur yang langsung menyerang Theseus. Hingga mau tak mau Theseus pun harus bertarung menghadapi musuh kuatnya tersebut. Di luar kuil, Uranus yang tidak fokus secara tiba-tiba dihabisi oleh pasukan Hyperion. Pasukan itu lalu mengepung Pedra, Kuplis, dan Pendeta Bisu. Saat ketiganya hendak diselesaikan, untungnya Theseus datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan mereka dengan busur sakti Epirus. Singkat cerita, Theseus secara tiba-tiba tersadar di dalam gubuk bersama Pedra, di mana si Phaedra berkata kalau sebelumnya Theseus pingsan karena terkena racun dari serangan Minotaur. Keesokan harinya, Theseus, Pedra, Kuplis, dan si Pendeta Bisu mendatangi kuil Sibalin untuk mencari keberadaan 3 pelayan Pedra. Namun setibanya di sana, sayangnya mereka telah menemukan kalau 3 pelayan tersebut masih dalam kondisi dimasak di dalam patung sapi. Menyadari itu, Theseus pun segera memecahkan patung tersebut. Akan tetapi, ketiga pelayan itu sudah tidak bisa tertolong karena telah dalam kondisi kulit matang. Merasa tak terima dengan itu, si pendeta pun dengan emosi berlari ingin membalas dendam. Ternyata itu semua hanyalah sebuah jebakan, di mana mereka pun langsung dikepung oleh prajurit Hyperion. Seekor serigala terlihat mengambil busur Epirus dan berniat membawanya ke hadapan Hyperion. Dan saat Theseus hendak diselesaikan, secara tak terduga Dewa Ares dan Athena tiba-tiba muncul, di mana Ares yang tak bisa mengontrol diri langsung menghabisi para prajurit Hyperion di sana. Yang tentu saja ini merupakan kesalahan fatal karena telah melanggar aturan dan peringatan dari Dewa Zeus sebelumnya, di mana ketika Dewa Zeus muncul di sana dengan penuh emosi, ia pun langsung menghabisi Dewa Ares sesuai peringatannya sebelumnya. Di momen ini, Zeus dengan tegas memberitahu pada Theseus bahwa tidak akan ada lagi dewa yang membantumu, karena Theseus harus berjuang memimpin umat manusia dalam mengalahkan Raja Hyperion untuk mencegah kebangkitan para Titans. Karena panah Epirusnya telah dicuri, mereka pun diberikan hadiah sebuah kuda sakti yang tidak memiliki rasa lelah hingga sampai ke tempat tujuan mereka. Karena mereka kini diperintahkan untuk segera ke tembok pertahanan Yunani guna mencegah Hyperion dan pasukannya untuk bisa menghidupkan kembali para Titans yang terkurung pada Bukit Tartarus di sana. Singkat cerita, setibanya di sana mereka bertemu dengan Helios, yang langsung menuntun Theseus ke hadapan seorang raja pimpinan tertinggi di sana, di mana tanpa basa-basi Theseus langsung to the point, dengan memberitahukan bahwa Raja Hyperion telah memiliki busur Epirus, dan itu sangat berbahaya jika ia berhasil menerobos ke Gunung Tartarus. Mendengar itu, si raja tampak tak percaya dengan omongan Theseus, dan malah berencana melakukan negosiasi dengan Hyperion untuk perdamaian. Singkat waktu pada malam harinya, 3 perwakilan dari Herion mendatangi tembok pertahanan terakhir Yunani dengan maksud ingin melakukan negosiasi. Namun mereka hanya ingin bernegosiasi dengan Theseus. Setelah berhadapan dengan Theseus, pemimpin perwakilan itu kemudian membuka topengnya dan ternyata dia adalah Hyperion. Di sini, Hyperion menawarkan perdamaian dengan syarat Theseus harus menjadi pengikutnya dan membantunya membalaskan dendamnya kepada para dewa dengan melepaskan para Titans di Gunung Tartarus. Akan tetapi, dengan tegas Theseus mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak sudi berjuang di pihak Hyperion yang sudah jelas-jelas niatan jahatnya. Ditambah lagi Theseus juga masih memiliki dendam pribadi pada Hyperion karena sebelumnya telah menghabisi ibunya tepat di depan matanya dan ia bersumpah akan mengalahkan Herion dan pasukannya hari itu juga. Setelah menyatakan perang pada Hyperion, Theseus pun kembali ke tembok sambil memberitahukan ke semua prajurit bahwa mereka akan berperang dan meminta semuanya untuk bersiap. Singkat cerita, pagi harinya tampak kedua kubu mulai bersiap untuk memulai peperangan, di mana sebagai pembuka, Hyperion pun melesatkan anak panah Epirus untuk menjebol pintu masuk tembok raksasa Yunani. Setelah pintu hancur, ratusan ribu prajurit Heron pun mulai maju yang membuat pasukan Yunani jadi kena mental dan memilih mundur. Saat semua pasukan dalam kondisi panik, secara tak terduga, Theseus muncul di atas mereka guna menegaskan kalau musuh kita tidaklah abadi.
Dan mereka juga bisa mati sama seperti kita, dengan maksud ingin membakar semangat para pasukan di sana. Now, with Opa, but hold, stand your ground. Setelah membakar semangat semua pasukan dengan gagah berani, Theseus yang dulunya hanya seorang pemuda tukang kayu pun memimpin pasukan Yunani untuk bertempur menghadapi pasukan Hyperion. Saat pertempuran sedang berlangsung, tampak Hyperion diam-diam pergi ke kuil Tartarus. Di momen ini, si raja yang penakut sempat-sempatnya masih ingin mengajak damai, namun langsung dibuat tewas oleh Hyperion. Setelah itu, Hyperion langsung membobol pintu kuil yang menjadi pintu masuk ke dalam penjara para Titans. Menyadari hal itu, Theseus dan Kuplis pun kemudian segera menyusul Hyperion. Namun sayang, mereka sudah terlambat karena Hyperion lebih dulu menghancurkan penjara dengan anak panah Epirus, hingga menyebabkan ledakan cahaya. Setelah ledakan itu meredah, tampak para Titans yang telah lama terkurung di dalam mulai bermunculan dari dalam penjara, di mana layaknya binatang buas. Tanpa ampun, mereka pun langsung menghabisi Choplis, sampai akhirnya para dewa pun mau tak mau harus turun tangan langsung untuk menghadapi para Titans. Di momen ini, para dewa meminta kepada Theseus untuk keluar dari sana dan mengejar Hyperion, karena saat ini hanya para dewalah yang mampu menghadapi para Titan. Sementara di sisi lain tampak juga pertarungan sengit antara Theseus menghadapi Hyperion terjadi. Saat Theseus dalam kondisi terdesak dan akan dihabisi, untung saja Theseus mampu menahan serangan Herion dan balik menyerangnya hingga berhasil membuatnya mati seketika. Kembali ke pertarungan para dewa, tampak Zeus yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi gempuran para Titan seorang diri. Akhirnya ia pun memutuskan untuk merobohkan gunung Tartarus guna menahan para Titans. Dan setelah itu ia pun segera membawa Athena dan Theseus ke atas Olympus. Di mana berkat jasa dan pengorbanannya, Theseus pun hendak akan diangkat menjadi dewa. Bersamaan dengan itu, Gunung Tartarus pun mulai runtuh dan kemudian menimpa seluruh pasukan Hyperion, yang membuat peperangan hari itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh bangsa Yunani. Beberapa tahun kemudian, Pedra tampak telah tinggal di desa Kolpos, bersama putranya hasil dari buah cintanya dengan Theseus, di mana anak ini bernama Akamas. Sama seperti ayahnya dulu, tampak Akamas kecil lalu dihampiri oleh Wak Jali yang menyatakan kalau dirinya begitu mengenal ayahnya yakni Theseus, dan kini tinggal giliran Akamas yang akan menggantikan Theseus dalam pertempuran melawan kejahatan di bumi. Film pun bersambung.